Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin. ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para peserta kajian online FBNO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai pada kupasan atau kajian tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah sesi yang ke-11 dari rangkaian pembahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-34. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa hal terkait dengan wahyu. Malam ini masih kajian seputar wahyu. Ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan pada malam hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Perlu kita perhatikan betul bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jangan sampai ada yang menyalahpahami hadis ini kemudian dia berkesimpulan Rasulullah pernah ingin melakukan bunuh diri. Ada sebuah hadis yang seakan-akan menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah memiliki keinginan suatu ketika dalam suatu kesempatan untuk melakukan bunuh diri. Nah, kalau ada orang yang menyimpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini bahwa Rasulullah pernah memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri, maka ini adalah sebuah kesalahpahaman. Ini adalah sebuah kesalahpahaman terhadap hadis tersebut. Hadisnya sahih, tapi jangan kemudian dimaknai secara salah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ketika dalam suatu waktu wahyu inqata'a, ya, atau disebut oleh para ulama sebagai masa fatratul wahyi, di mana ketika itu wahyu tidak kunjung turun, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan turunnya wahyu. Jadi ketika itu wahyu
tidak seperti biasanya. Dalam kebiasaannya wahyu itu turun secara berkala dan tidak terlalu lama jangka waktu antara turunnya satu wahyu dengan wahyu berikutnya. Tetapi dalam satu kesempatan terjadi fatratul wahyi. Dalam jangka waktu yang lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung menerima wahyu. Lalu dengan tujuan untuk liyakhiffa anhu syauqu lil wahyi, ya, ini tujuannya, liyakhiffa anhu asyauqu lil wahyi, untuk meringankan rasa rindu berat beliau terhadap wahyu, terhadap turunnya wahyu. Kemudian ada keinginan di dalam hati beliau untuk menjatuhkan diri beliau dari puncak gunung. Ya, ada keinginan untuk menjatuhkan diri beliau dari puncak gunung. Ini perlu kita pahami sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Keinginan beliau untuk menjatuhkan diri beliau, jasad mulia beliau dari puncak gunung itu bukanlah laisa liyamut, bukan beliau ingin melakukan bunuh diri, sama sekali bukan. Au yahsul lahu adna darar, atau beliau ingin menyiksa diri beliau karena lama tidak turun wahyu. Bukan karena itu, ya. Tetapi tujuan beliau adalah liyakhiffa anhu asyauqu lil wahyi, untuk meringankan rindu berat beliau terhadap turunnya wahyu. Jadi bukan karena ingin melakukan bunuh diri, bukan karena ingin menyiksa diri beliau, bukan karena ingin membahayakan diri beliau, sama sekali tidak. Dan ketika beliau ingin menjatuhkan diri beliau dari puncak gunung, itu beliau yakin bahwa jika beliau melakukan itu, maka la yahsulu lahu adna darar, beliau tidak terkena mara bahaya sama sekali. Beliau yakin bahwa ketika beliau betul-betul menjatuhkan diri beliau dari puncak gunung, maka beliau yakin la yahsulu lahu adna darar, tidak akan terjadi pada diri beliau rasa sakit sama sekali, tidak akan terjadi pada diri beliau bahaya sama sekali. Sebagaimana Nabi Yunus, ya, jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjatuhkan diri beliau ke laut, itu beliau yakin bahwa beliau tidak akan terkena bahaya. Beliau yakin bahwa beliau tidak akan menyakiti diri beliau. Nah, jadi kalau kita biasa mendengar ada wali fulan, ya, ada waliyah fulan, ada wali A, wali B, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya, ya, dan itu adalah karamah yang Allah anugerahkan kepada para wali, apalagi seorang nabi. Karena nabi itu derajatnya jauh di atas wali. Satu nabi itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh wali yang hidup di semua masa, yang hidup di berbagai belahan dunia. Nah, oleh karena itu ini penting sekali untuk kita pahami, jangan sampai kita gagal paham mengenai sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika dalam jangka waktu yang lama Rasulullah tidak menerima wahyu, tidak turun wahyu kepada beliau, maka kemudian beliau ingin meringankan rasa rindu berat beliau kepada wahyu, dan itu dilakukan dengan cara apa? Beliau ingin menjatuhkan diri beliau dari puncak gunung. Dan beliau pada saat memiliki keinginan seperti itu, beliau yakin bahwa Allah akan menjaganya. Beliau yakin bahwa beliau tidak akan terkena bahaya. Beliau yakin bahwa beliau tidak akan terkena rasa sakit sedikit pun, dan beliau yakin bahwa diri beliau tidak akan mati. Jadi itu bukan upaya bunuh diri karena putus asa wahyu dalam jangka waktu yang lama tidak turun, sama sekali tidak. Para ulama tidak memahami seperti itu. Paham ya? Kemudian sedikit lagi terkait dengan wahyu. Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan menjelaskan kepada kita mengenai beberapa metode atau beberapa cara mengenai turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang disebutkan. Di antaranya, yang pertama adalah an ya'tiyahul malaku fi mithli salsalatil
al-jaras fi mithli salatil jaras. Jadi cara turunnya wahyu yang pertama adalah malaikat datang kepada beliau dengan suara yang mirip gemerincingnya lonceng, gemerincingnya bel, gemerincingnya lonceng, ya. Qala al-Khattabi wal muradu annahu sautun mutadarikun yasma'uhu wa la yatabayyanuhu awwala ma yasma'uhu hatta yafhamahu ba'du. Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud dengan suara gemerincingnya lonceng itu adalah bahwa suara itu adalah suara yang bersahut-sahutan. Jadi tidak jelas suara apa, pokoknya suara gemerincing bersahut-sahutan antara satu dengan yang lain. Dan di awal-awal beliau mendengar suara seperti itu, beliau tidak paham apa yang beliau dengar. Kemudian beberapa saat setelah itu baru kemudian beliau memahami apa yang dimaksud. Waqila, dan menurut satu pendapat, huwa sautu khafqi ajnihatil malaki. Suara gemerincing seperti gemerincingnya lonceng itu menurut satu pendapat itu adalah suara kepakan sayap malaikat. Karena malaikat itu semuanya memiliki sayap, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Jadi itu adalah suara kepakan. Ketika Jibril mengepakkan sayap, suaranya seperti itu. Suaranya seperti gemerincingnya lonceng. Wal hikmatu fi taqaddumihi an yafragha sam'uhu lil wahyi fala yabqa fihi makanan li ghairihi. Dan hikmah ya dari cara ini adalah apa? Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa awalnya Rasulullah tidak memahami suara apa itu, ya seperti suara gemerincingnya lonceng, suara yang bersaut-sautan antara satu dengan yang lain tidak jelas. Tapi kemudian apa? Lambat laun beliau kemudian mulai memahami apa yang dibawa oleh malaikat Jibril, wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, hikmahnya kenapa seperti itu? Kok dimulai dengan suara gemerincing seperti itu? Ya, menurut satu pendapat hikmahnya adalah supaya pendengaran Rasulullah fokus terhadap wahyu. Jadi tidak ada tempat lagi, tidak ada ruang lagi dalam pendengaran Rasulullah untuk mendengarkan hal-hal yang lain. Nah, itu hikmahnya. Kemudian wafis sahih, di dalam sebuah hadis yang sahih, anna hadhil halata ashaddu halatil wahyi alaihi. Dalam sebuah hadis sahih diterangkan bahwa cara turunnya wahyu yang pertama ini adalah yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan menurut satu pendapat, innama kana yanzilu hakadha idza nazalat ayatu wa'idin wa tahdidin lil kuffar. Jadi cara yang pertama ini biasanya yang turun ketika itu, ya, yang turun dengan menggunakan cara turunnya wahyu yang pertama ini adalah wahyu yang berisi tentang wa'id, tentang ancaman, ya, wa'id wa tahdid, ancaman kepada orang-orang kafir. Ancaman, ayat yang turun kepada Rasulullah yang berisi mengenai ancaman bahwa orang-orang kafir di akhirat akan masuk neraka jahanam selama-lamanya misalkan, ya. Maka cara turunnya wahyu yang berisi penjelasan seperti itu adalah dengan menggunakan apa? Cara yang pertama ini. Ats-tsaniyatu, cara yang kedua adalah an yanfutha al-malaku fi ru'ihi al-kalama nafsan. Ya, malaikat menghembuskan dengan hembusan tertentu di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hembusan itu adalah berupa kalam, ya, berupa kalam, berupa ucapan. Wa hadza qad yarji'u ila al-halati al-ula aw allati ba'daha bi an ya'tiyahu fi ihdal kayfiyataini wa yanfutha fi ru'ihi. Dan bisa jadi cara ini adalah kembali kepada cara yang pertama atau cara yang ketiga yang nanti akan disebutkan. Ya, kalau mengacu kepada cara pertama, wahyu itu datang dengan berupa suara yang bersaut-sautan tadi seperti gemerincingnya lonceng, tetapi kemudian malaikat Jibril menghembuskan kalam, ya, dengan hembusan tertentu ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian cara yang ketiga, an ya'tiyahul malaku fi suratir rajuli fayukallimuhu wa huwa ahwanuhu alaihi. Cara yang ketiga adalah malaikat beralih rupa menjadi seorang laki-laki yang tampan, ya, yang ganteng, yang bentuknya indah. Seperti di dalam sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang makna iman, makna Islam, makna ihsan, ya, yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis Jibril di Arba'in Nawawi ada, di Riyadhus Shalihin ada, ya. Hadis yang sangat terkenal sekali yang menjelaskan kepada kita tentang percakapan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam rupa seorang laki-laki yang ganteng tetapi tanpa alat kelamin laki-laki. Kemudian beliau duduk di hadapan Rasulullah, meletakkan lutut beliau menempel di lutut, kedua lutut Rasulullah. Kemudian tangan malaikat Jibril diletakkan di atas paha Rasulullah. Kemudian terjadi percakapan antara beliau berdua. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mal iman? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bertanya, Islam itu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad. Kemudian Jibril bertanya lagi, ihsan itu apa? Lalu Rasulullah menjawab. Dan kemudian di akhir hadis Rasulullah menjelaskan bahwa yang datang itu adalah sejatinya malaikat Jibril datang kepada kalian wahai sahabatku untuk menjelaskan kepada kalian mengenai beberapa hal terkait dengan agama. Kemudian cara yang keempat adalah an ya'tiyahul malaku fin naum. Malaikat datang ketika beliau tidur. Ingat bahwa Rasulullah itu, ya, yang tidur adalah mata mulia beliau, sedangkan hati beliau tidak pernah tidur. Hati mulia Rasulullah itu tidak pernah tidur. Yang tidur adalah kedua mata mulia beliau. Nah, cara yang keempat ini adalah malaikat bisa Jibril, bisa yang lain. Tetapi sebagian besar wahyu itu memang Allah turunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang datang dengan cara seperti ini adalah suratul Takatsur. Suratul Kautsar, ya. Surat Al-Kautsar. Kita lanjutkan para peserta kajian FBN online yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umruhu qad jawaza sittina, dan umur atau usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat mencapai lebih dari 60 tahun. Tepatnya adalah 63 tahun. Jadi Rasulullah itu wafat pada usia 63 tahun. Begitu juga Abu Bakar, wafat dalam usia 63 tahun. Begitu juga Umar, wafat dalam usia 63 tahun. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath as-suratu kulluha 'alima an-nabiyyu alaihi salam annahu qad nu'iyat ilaihi nafsuh. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayat, beliau tahu bahwa ajal beliau sudah semakin dekat. Falamma danat wafatuhu sallallahu alaihi wasallam akhadhahu waj'uhu fi baiti Maimunah. Ketika telah dekat ajal atau masa wafatnya Rasulullah sudah dekat, beliau mulai sakit itu ketika beliau berada di rumah Maimunah. Fa kharaja ila ahli Uhud, lalu beliau keluar untuk berziarah ke makam syuhada Uhud. Fa shalla alaihim salatahu alal mayyit, kemudian beliau menyolati mereka seperti salat jenazah terhadap mayit. Thumma lamma ishtadda bihi waj'uhu, ketika sakit beliau semakin parah, ista'dzana azwajahu an yumarrada fi baiti Aisyah. Beliau minta izin kepada istri-istri beliau supaya beliau dirawat di rumah Aisyah. Tetapi beliau tidak secara eksplisit minta izin supaya dirawat di rumah Aisyah. Beliau hanya mengatakan secara isyarat, ya,
Beliau hanya bertanya, besok saya di mana? Kemudian besoknya lagi beliau mengatakan, besok giliran saya di rumah siapa? Di rumah istri yang mana? Kemudian istri-istri beliau paham bahwa beliau menginginkan supaya beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adhinna lahu fi dzalika. Lalu istri-istri beliau mengizinkan beliau supaya beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Famurrida fi baiti Aisyah ila an mata fihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah sampai beliau meninggal di kamar, di bilik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kepala beliau ketika wafat berada di antara dada Aisyah dan leher Aisyah. Jadi berada di antara dada Aisyah dengan leher Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad awsahum fi maradihi biwasaya. Ketika beliau sakit, beliau berwasiat kepada para sahabat dengan beberapa wasiat. Di antaranya adalah apa? Berlaku baik terhadap para delegasi yang datang. Ya, delegasi siapapun yang datang, utusan dari manapun yang datang ke Madinah, beliau berpesan, beliau berwasiat agar mereka diperlakukan dengan baik. Kemudian beliau juga berwasiat agar tidak untuk beliau berwasiat kepada para sahabat untuk tidak an la yatruku fi jaziratil arabi ghaira dinil Islam, untuk tidak meninggalkan selain agama Islam di jazirah Arab. Artinya beliau berwasiat betul kepada para sahabat supaya jazirah Arab itu diislamkan semua, tidak ada lagi agama selain Islam. Tidak ada lagi kemusyrikan, tidak ada lagi kekufuran di jazirah Arab. Kemudian beliau juga berwasiat agar para sahabat yahtammu li sya'ni as-salatil mafruḍah, mementingkan dan memperhatikan salat fardu yang 5 waktu. Kemudian mereka juga diberi wasiat supaya berbuat baik kepada budak-budak mereka. Walamma ajaza sallallahu alaihi wasallam 'anil khuruji ilal masjid qala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ketika beliau sudah tidak mampu lagi untuk keluar dari rumah beliau menuju masjid untuk sholat berjamaah, lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat jamaah. Wa kharaja yawman min ayyami maradihi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid takhuttu rijlahu syarifatani fil ardi. Suatu ketika beliau memaksakan diri dalam keadaan sakit keluar rumah menuju masjid, tapi sambil menyeret kedua kaki beliau di atas tanah, ya, saking beliau menahan rasa sakit. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa yang juga bisa sakit. Beliau adalah seorang manusia biasa, tetapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau adalah manusia yang sempurna. Tetapi sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam kitab ini juga, pembahasan mengenai sifat jaiz para rasul. Salah satunya adalah apa? Terkena penyakit. Ya. Ka khafifil maradi, seperti penyakit yang ringan. Ya. Dulu pernah kita bahas panjang lebar sakit yang dialami oleh Nabi Ayub itu sakit yang seperti apa, ya, sakit yang dialami oleh beberapa nabi yang lain itu penjelasannya seperti apa, itu semuanya sudah kita terangkan dalam pertemuan sebelum Ramadan kalau nggak salah. Jadi suatu ketika beliau memaksakan diri untuk keluar rumah menuju masjid sambil menyeret kaki beliau, ya, wa yahmiluhu rajulani. Beliau dibopong, ya, dibopong, dibawa oleh 2 orang. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan orang kedua yang membopong, yang mengangkat beliau adalah Al-Abbas, paman beliau. Dan menurut satu pendapat bukan Abbas tapi Al-Fadl ibnu Abbas, ya, anak Al-Abbas.
wa mata sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah itu dalam keadaan sehat, itu jalan beliau tidak menyeret kaki beliau, tapi jalan beliau adalah jalan seseorang yang terlihat sangat gagah. Ya, jangka kaki beliau, jarak antara langkah kaki beliau yang satu dengan langkah kaki beliau berikutnya itu lebar. Tetapi ketika itu beliau karena dalam keadaan sakit, maka beliau menyeret kakinya di atas tanah. Ya, tidak seperti biasanya yang ketika berjalan itu terlihat sangat gagah. Wa mata sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Beliau wafat pada hari Senin. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, beliau lahir pada hari Senin. Allah menurunkan wahyu pertama kali kepada beliau pada hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin. Lithnatai asyrata lailatan madat min syahri Rabi'il awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi persis sama dengan hari, tanggal dan bulan kelahiran beliau. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, menurut satu pendapat. Kemudian beliau wafat, ini juga pendapat yang paling sahih dan paling terkenal. Beliau wafat pada hari Senin juga pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sanata ihda asyrata, pada tahun ke-11 Hijriyah, litamami asyri sinina minal hijrah. Ya, 10 tahun setelah beliau melakukan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Wa kanat muddatu maradihi 12 yauman. Beliau sakit selama 12 hari. Wa qila 14. Menurut pendapat yang lain beliau sakit selama 14 hari. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam yaum ats-tsulatsa wa qila lailatal arbi'a. Menurut satu pendapat beliau dimakamkan pada hari Selasa. Menurut pendapat yang lain beliau dimakamkan pada malam Rabu. Wa ghassalahu ammuhu al-Abbas wa ibnahu Qutham wal Fadl wa ibnu ammihi Ali ibn Abi Thalib wa Syuqran maula Rasulillah wa Usamah bin Zaid. Beliau dimandikan oleh beberapa orang. Yang memandikan beliau yang pertama adalah Al-Abbas, ya, Ibnu Abdul Muttalib, paman beliau. Kemudian kedua anak Al-Abbas, artinya keduanya adalah anak paman itu apa namanya? Sepupu. Kedua sepupu beliau yang merupakan putra dari Sayyiduna Al-Abbas. Yang pertama Qutham dan yang kedua adalah Al-Fadl. Ya, 3. Al-Abbas, Qutham, Ibnu Al-Abbas, Al-Fadl, Ibnu Al-Abbas yang memandikan beliau. Kemudian Ibnu Ammihi, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau dari paman yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau sekaligus menantu beliau, ya, suami dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian dua orang lagi yang memandikan beliau adalah Syuqran, ya, shin qaf ra, Syuqran, bukan Syukran, Syuqran, bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi adalah Usamah bin Zaid. Wa kuffina sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin. Beliau dikafani dalam 3 helai atau 3 lembar kain kafan yang semuanya berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Tidak ada di antara 3 kain kafan yang membungkus jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang berupa gamis atau berupa sorban. Wa shalla alaihi muslimuna afradan la ya'ummuhum ahadun. Kemudian para sahabat menyolati Rasulullah, menyolatkan jenazah Rasulullah itu sendiri-sendiri dan tidak dalam keadaan berjamaah. Kenapa? Padahal Rasulullah itu kalau menyolati orang yang meninggal ketika itu, beliau mengajak para sahabat untuk melakukan sholat secara
berjamaah, sholat jenazah secara berjamaah ketika beliau ingin menyolati salah seorang sahabat yang meninggal. Tetapi ketika Rasulullah sendiri meninggal, beliau disolatkan jenazahnya oleh para sahabat dalam keadaan sholat jenazah sendiri-sendiri, tidak dalam keadaan berjamaah. Kenapa? Para ulama menjelaskan ada beberapa sebab. Salah satunya adalah ada beberapa sebab yang disampaikan ya sebagai penjelasan atas hal ini oleh para ulama. Di antaranya adalah karena memang para sahabat itu semuanya berlomba-lomba ingin jadi imam. Ya. Jadi untuk jadi imam sholat jenazah, apalagi jenazahnya adalah jenazah Rasulullah, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling utama, ya, orang yang begitu mereka cintai, begitu mereka kasihi, untuk menjadi imam sholat jenazah makhluk yang paling mulia, ini mereka berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang mendapatkan kemuliaan itu. Sehingga pada akhirnya semuanya sepakat ya udah sholat sendiri-sendiri saja. Karena memang tidak ada yang dinilai paling pantas, paling layak untuk menjadi imam sholat jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya laki-laki dewasa sholat ya, masuk dari satu pintu kemudian keluar dari pintu yang lain. Laki-laki dulu, laki-laki dewasa dulu. Kemudian setelah itu apa? Siapa? Para perempuan. Ya, sholat sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu anak-anak. Kemudian setelah itu para budak. Nah, begitu secara bergantian. Dan ada sebab-sebab yang lain ya, yang dijelaskan oleh para ulama kenapa para sahabat ketika melakukan sholat jenazah atas jasad mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan itu secara sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Nah, uniknya ya, unik dan menarik. Walam yusaddiq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal al-amr. Sayyiduna Umar itu tidak percaya ketika Rasulullah meninggal. Beliau tidak percaya bahwa Rasulullah itu bisa mati. Beliau lupa ada ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu akan meninggal. Tetapi ketika beliau mendengar informasi, mendengar kabar bahwa Rasulullah telah meninggal, beliau tidak percaya. Saking cintanya beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilal masjid wa khataba qailan. Lalu Sayyiduna Umar pergi masuk ke dalam masjid, lalu beliau berceramah, menyampaikan ceramah di hadapan banyak orang. Innal munafiqina yaqulun, sesungguhnya orang-orang munafik mereka berkata, sesungguhnya orang-orang munafik mendesas-desuskan, menyebarkan isu yang salah, kata beliau, kata Sayyidina Umar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, bahwa Rasulullah telah wafat. Fa'ata Abu Bakrin baita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Abu Bakar mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya masuk ke dalam kamar Sayyidah Aisyah, tempat di mana Rasulullah meninggal. Wa kashafa lahu an wajhihi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membuka kain penutup wajah mulia Rasulullah. Thumma qabbalahu, lalu Sayyidina Umar kemudian apa? Mencium wajah mulia Rasulullah. Wa aiqana bimautihi, dan beliau yakin bahwa Rasulullah memang telah benar-benar meninggal, telah benar-benar wafat. Thumma kharaja, lalu beliau keluar dari kamar Sayyidah Aisyah, dari rumah Sayyidah Aisyah. Fawajada Umar radhiyallahu anhu yaqulu tilkal maqalah. Kemudian beliau mendapati bahwa Sayyidina Umar mengatakan perkataan itu. Faqala lahu, Sayyiduna Abu Bakar kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, ijlis, duduk. Nah, coba perhatikan, Sayyidina Umar itu orang yang sangat lembut hatinya. Tetapi ketika mendengar wafatnya Rasulullah, hati beliau sekokoh gunung, hati beliau sekuat gunung. Ya. Faqala lahu ijlis. Ya. Beliau tidak menampakkan rasa tidak percaya atau menampakkan kesedihan yang mendalam.
Karena beliau punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada para sahabat ketika itu bahwa Rasulullah telah betul-betul meninggal. Coba apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu. Fa'aba Umar tidak mau duduk. Jadi beliau tetap mengatakan bahwa orang-orang munafiklah yang mendesas-desuskan bahwa Rasulullah telah meninggal. Faqala lahu ijlis. Abu Bakar kemudian meminta pada kali yang kedua kepada Sayyidina Umar, ijlis, duduklah. Fa'aba, Umar lagi-lagi tidak mau duduk. Beliau tetap pada pendiriannya, pada keyakinannya bahwa Rasulullah belum meninggal, Rasulullah belum wafat. Ini semata-mata karena kecintaan beliau yang sangat mendalam kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tidak bisa mengendalikan diri. Tapi Abu Bakar, meskipun beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Rasul, beliau tetap bisa mengendalikan diri beliau. Fatanahha Abu Bakrin anhu, lalu Abu Bakar menjauh dari Umar. Kemudian waqama khatiban, lalu beliau berceramah di hadapan banyak para sahabat ketika itu. Fansarafan nasu ilaihi wa taraku Umar. Lalu rakyat, ya, masyarakat, orang-orang yang berkumpul di depan Umar ketika itu mulai sedikit demi sedikit kemudian meninggalkan Umar dan kemudian beralih berada di hadapan Sayyiduna Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu amma ba'du. Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh ia telah meninggal, maka sungguh ia telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan dia tidak akan mati. Tsumma tala, lalu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tiadalah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang datang sebelumnya secara silih berganti para rasul. Afa immata, apakah jika Muhammad itu mati, au qutila, atau dia dibunuh, inqalabtum ala a'qabikum, kalian akan menjadi murtad dan keluar dari agama Islam. Jadi lihat ya bagaimana sikap teguh Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadapi musibah yang begitu berat bagi umat Islam seluruhnya, ya. Beliau sangat sedih, tetapi beliau bisa mengendalikan diri dan beliau memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjelaskan kepada banyak orang bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Kemudian beliau secara spontan mengingat ayat yang betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi ketika itu, dan ketika beliau membacakan ayat itu kepada banyak orang, semuanya sadar bahwa memang Rasulullah adalah seorang manusia yang suatu saat akan mati, dan pada saat itu beliau sudah wafat. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, saya lupa ayat ini. Padahal beliau sangat menghafal ayat itu, tapi dalam keadaan seperti itu, saking sedihnya beliau menghadapi kenyataan bahwa Rasulullah telah meninggal, beliau seketika itu lupa terkait dengan ayat itu. Tsumma ijtama'al muhajirun wal ansar fi saqifati Bani Sa'idah. Kemudian kaum muhajirin dan ansar, singkat cerita ya, ceritanya panjang. Kaum muhajirin dan ansar kemudian berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka membaiat Abu Bakar, semuanya menjadi khalifatul Rasulullah, pimpinan yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bay'uhu bai'atan ukhra minal ghadi ala mala'in minhum marida. Kemudian keesokan harinya beliau dibaiat lagi oleh banyak orang. Ya. Beliau dibaiat lagi oleh banyak orang menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan semakin menebalkan dan menguatkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini dan malam-malam berikutnya kita diberi anugerah mimpi berjumpa
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ciri-ciri fisik, dalam bentuk fisik seperti yang digambarkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat hadis. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.